saudara sekalian. Shalom. Shalom. Kembali sedang dalam sebuah majelis gereja yang mengucapkan selamat beribadah kembali hari ini kepada teman-teman sekalian. Selamat berdoa Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu senyap. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mengangkat lagu pujian kita. Kita mau katakan, kita mau datang kepada Tuhan, sujud di altarnya.
memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hari ini kami sedang diuji ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah segala keraguan yang ada dalam diri kami kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau hapuskan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdiri, kami ada di dunia ini dengan penuh banyak problema atau masalah ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, sampai Engkau nanti datang kedua kalinya ya Tuhan. Biarlah Engkau menyelamatkan umat-umat-Mu yang percaya, umat-umat-Mu yang berhati mulia ya Tuhan. Biarlah kepercayaan kami ini ya Tuhan Yesus sampai selama-lamanya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah mungkin kondisi perekonomian kami yang saat ini ya Tuhan melemah ya Tuhan. Biarlah Engkau melihat segala kesusahan kami ya Tuhan. Biarlah kami juga semakin kuat ya Tuhan dalam menghadapi cobaan ini ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan Engkau mengangkat wabah penyakit ini ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul dan bersatu di rumah-Mu ini ya Tuhan, sama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau katakan, kita mau hati kita percaya, kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Mari kita katakan pujian kita, hatiku percaya. Kita bersuka cita, dan kita Bapak Ibu mungkin yang untuk berdiri. Kita mengangkat lagu, kita terus semangat. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia menurunkanku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita berdoa siapa? Mari kita menundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan Tuhan sebagai wujud terima kasih kami Tuhan atas anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu kami banggakan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami merasa layak untuk memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Karena dari tempat yang maha tinggi Engkau mau mati disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang senantiasa tetap kami rasakan. Dalam suka dan duka Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam Tuhan. Karena Kaulah Bapa kami, Raja kami dan Tuhan kami, yang kami sembah dan yang kami muliakan. Tuhan, biarlah senantiasa kami Tuhan datang ke hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyi-nyanyian kami Tuhan. Biarlah nyanyian ini Tuhan berkenan kepada Tuhan. Biarlah Kau layakkan pujian-pujian kami ini Tuhan, sehingga menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, karena itulah Tuhan yang Kau inginkan dari kami. Kami mau mengingat Tuhan kami, memuji, menyanjung Raja kami Tuhan, dan menyembah dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, apabila di saat ini Tuhan masih ada goncangan-goncangan daripada pandemi virus COVID-19 ya Tuhan, senantiasa kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, karena Kaulah Tuhan yang akan membentengi kami. Karena kami yakin dan percaya Kau juga yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ketika Tuhan banyak yang terdampak oleh virus corona ini Tuhan, senantiasa kami berseru kepada Tuhan. Kami bawakan senantiasa keluh kesah kami kepada Tuhan. Apabila Tuhan kami ada yang tidak mendapat pekerjaan lagi Tuhan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup Tuhan, atau mengurangi sebagian tenaga kerja, baiklah kami Tuhan berseru kepada Tuhan kami Yesus Kristus Raja kami. Apabila Tuhan kami juga Tuhan terimbas oleh masalah perekonomian, sulit untuk mendapatkan makanan Tuhan, biarlah kami percayakan kondisi-kondisi ini hanya dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya burung pun Tuhan bisa Engkau kirimkan untuk memberikan makanan kepada kami. Biarlah kami Tuhan semakin mengimani COVID-19 ini sebagai pencobaan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan tidak bersungut-sungut ketika ada pencobaan dalam diri kami. Karena kami yakin dan percaya pencobaan-pencobaan itulah yang akan menguji kualitas iman kami. Apabila Tuhan kami ada yang kecut untuk datang ke gereja, ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kami terlalu larut dalam hal-hal duniawi Tuhan, ke tempat-tempat yang bukan tempat ibadah. Kami bisa berani Tuhan.
Kami bisa berbicara dengan teman kami di tempat-tempat yang bukan rumah Tuhan. Tetapi kami Tuhan, ampunilah Tuhan Yesus, karena kami sering lupa bahwa Bapa kami Bapa yang baik. Engkaulah yang akan menjamin kami Tuhan, yang akan memberikan kekuatan yang sempurna daripada ketika kami benar-benar berseru kepada Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mengimani iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa kami yang sudah menyelamatkan kami. Itulah Tuhan iman percaya kami. Tambahkanlah iman kami Tuhan di masa pencobaan ini Tuhan, sehingga Tuhan begitu berat penderitaan yang akan kami alami, tetapi kami merasakan bahwa kasih Tuhan kami Yesus Kristus tetap berada dalam diri kami, dan kami tidak pernah bersungut-sungut Tuhan, sekalipun kami Tuhan berkekurangan. Tuhan, biarlah di masa COVID-19 ini kami semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami mengimani Tuhan yang hidup, bahwa Engkau senantiasa memperhatikan kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tetap berdoa kepada orang-orang yang ambil bagian dalam ibadah Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, karena kami sangat rindu melayani Tuhan. Kami sangat menginginkan Tuhan, bahwa Tuhan juga ada hidup dalam diri kami. Tuhan Yesus juga Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menutup bungkus kami pelayan-pelayan Tuhan ketika kami melaksanakan aktivitas kami, ketika kami berlatih Tuhan, ketika hendak pulang ke rumah kami masing-masing, ketika kami sedang berbicara tentang pelayanan Tuhan. Baiklah Engkau yang hadir Tuhan, Kau kirimkan Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan membentengi kami, membungkus kami Tuhan, sehingga tidak ada roh-roh jahat yang bisa menyentuh kami Tuhan, karena roh Tuhan ada dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan, kami tidak tahu, ada yang sangat berkekurangan Tuhan. Ada juga Tuhan yang masih menderita sakit penyakit. Biarlah Tuhan kami bawakan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap berdoa kepada orang-orang yang masih dalam penyembuhan Tuhan. Nyonya Simanjuntak, Boris Sitompul Tuhan, dan Bapak Tarigan, suami dari Ibu pimpinan kami Tuhan, senantiasa bersama dengan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka secara prima Tuhan. Ajarkan mereka Tuhan iman ketika mereka sakit Tuhan, supaya mereka semakin dekat, sehingga tidak ada Tuhan yang bisa memisahkan kami. Sekalipun kami dalam sakit parah, tetapi roh daripada Tuhan Yesus ada dalam diri kami, sehingga Tuhan kami sanggup mengucapkan syukur dan terima kasih di setiap harinya. Khususnya Tuhan ketika kami bangun, karena Tuhan orang-orang yang sakit sangat rindu Tuhan akan pagi, sehingga bisa merasakan sentuhan yang baru lagi, sehingga penuh semangat mereka menyongsong hari-hari mereka Tuhan. Banyak yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Mungkin para orang-orang tua kami Tuhan, yang sudah di atas 60 tahunan Tuhan, mereka juga Tuhan banyak yang sudah mulai sakit. Tetapi Tuhan, biarlah roh Tuhan ada pada mereka, yang membuat mereka tegar dalam kehidupan ini Tuhan. Mereka tidak merasakan bahwa mereka sakit, tetapi mereka merasakan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan memanggil kami Tuhan, kami siap Tuhan, tanpa ada Tuhan permintaan-permintaan yang lain. Karena hidup dan mati bagi orang-orang percaya adalah hal yang sama Tuhan. Tetapi baiklah ketika kami hidup di dunia ini Tuhan, hidup untuk Kristus dan melayani Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan gereja-Mu yang kecil ini Tuhan, apabila Tuhan mungkin ada juga kami jemaat-jemaat Tuhan yang tertimpa oleh masalah krisis ini Tuhan, krisis keuangan Tuhan, tetapi berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga kami semakin dimampukan juga Tuhan untuk memberikan sebagian yang sudah kami dapat Tuhan sebagai kewajiban yang wajib bagi Tuhan, supaya ada Tuhan untuk perlengkapan-perlengkapan yang ada di gereja Tuhan, supaya ada Tuhan yang akan digerakkan untuk menjalankan operasional daripada gereja. Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati kami semua Tuhan, sehingga Tuhan kami juga tetap rindu
memberikan perpuluhan dan persembahan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus juga akan melihat itu sebagai keunggulan dari kami Tuhan. Sekalipun kami Tuhan berkekurangan, tapi tetap kami memberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba Tuhan. Berkatilah Ibu pimpinan kami Tuhan ketika memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengar firman Tuhan, kami masukkan ke dalam relung hati kami Tuhan, sehingga paling tidak kami yang hadir di sini Tuhan akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat di kemudian hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada muda-mudi gereja Tuhan, terutama yang ada di tim musik ini Tuhan. Pakailah mereka Tuhan menjadi anak-Mu, mereka yang sudah memberikan hati dan hari-harinya Tuhan, jam-jam yang seharusnya mereka bergaul dengan teman-teman mereka, tetapi mereka Tuhan berada di gereja memuji dan memuliakan Tuhan. Perhatikanlah Tuhan hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Kekurangan-kekurangan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang akan memperbaikinya, khususnya kami tim musik Tuhan, tim yang sangat rentan dengan kesalahan-kesalahan Tuhan. Karena kami bukanlah kami orang-orang yang hebat, tetapi kami orang-orang yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah Tuhan yang kami rindukan. Tuhan Yesus, firman Tuhan biarlah akan berbuah dan berrema dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan ini, jemaat-jemaat yang mendengarkan akan bisa diubahkan Tuhan. Karena Tuhan, kami sangat memerlukan percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan kami banyak melakukan banyak perkara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus di malam, di hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini sanggup menyentuh relung hati kami yang terdalam, sehingga setelah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, kami akan diubahkan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Kaulah yang akan menutup bungkus Ibu pimpinan kami Tuhan ketika memperdengarkan Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuk ke bagian persembahan. Persembahan dapat dilakukan di rumah kita masing-masing. Pada hari Kamis tanggal 18 mengenai seluruh majelis dan RS dan CLS datang ke gereja untuk membicarakan mengenai ibadah di gereja kita. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan kita, marilah kita mengangkat lagu pujian kita, walau seribu berkah.
sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, hati kami bersuka memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah merasakan ya Tuhan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami selama beberapa bulan ini, yaitu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia, secara khusus ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang telah membuat kami takut dan khawatir. Tapi kami merasakan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, menolong kami dalam segala perkara kehidupan kami, sehingga kami dapat melaluinya ya Tuhan dengan penuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan pada hari ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang dua macam dasar kehidupan manusia. Bagaimana orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu, tetapi orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Bapa yang di surga, orang yang bijak membangun rumah di atas batu. Kami ini adalah orang-orang yang bijak, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati seorang murid yang siap mendengarkan firman Tuhan, sehingga telinga kami terbuka untuk mendengarkan firman. Telinga kami tidak ditutupi oleh api kepentingan dunia ini, tetapi telinga kami dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mendapatkan semuanya. Kami dapat mendapatkan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini, dan juga hal-hal yang baik di surga kelak setelah kami meninggalkan dunia. Bapa di surga, pada hari ini kami seluruh umat-Mu telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh memberikan semangat yang baru dan sukacita yang baru, dan kami akan terus ya Tuhan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kami tahu ketika ujian datang, ketika hujan, banjir, dan angin yang datang, tetapi ketika kami tahu bahwa kami sudah membangun rumah kami di atas batu, iman kami dasarkan di dasar yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Kami akan tetap tegak berdiri dan kami akan kokoh, karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Sebab ketika kami berserah diri kepada Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami tahu ya Tuhan, pekerjaan yang berat setengah sudah Tuhan kerjakan, lalu setengahnya lagi kami mengerjakan, sehingga kami mampu menyelesaikan semua pekerjaan kami dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terlebih juga Tuhan pada hari ini, di musik yang tetap setia melayani Tuhan, berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka, supaya melalui pekerjaan itu juga Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh sepenuh hati untuk menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Dan pada hari ini semuanya Tuhan, kami jemaat-Mu merasa bahagia. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini yaitu dari Matius
pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita selalu ada dua pilihan, mana yang kita pilih. Karena khotbah yang kita dengarkan hari ini adalah khotbah yang di atas bukit, dan sebelum ayat ini beberapa kali sudah dikatakan bahwa ada beberapa pilihan di sana. Apakah kita memilih jalan yang benar? Ada dua pilihan. Jadi memang Tuhan selalu memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Yang mana yang kita pilih? Yaitu membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir. Jadi ada perbedaan pembangunan rumah orang yang bijak dan pembangunan rumah orang yang bodoh. Orang bijak adalah seseorang yang mampu menilai dengan baik, orang yang berakal sehat dan mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang dikerjakan. Orang bijak adalah orang yang mau mendengar. Jadi kita lihat sebelum ayat 24 ini, di dalam ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, orang yang hanya sebagai pendengar tetapi tidak menjadi pelaku tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang mau mendengar. Dia mempunyai hati seorang murid yang mau mendengarkan gurunya mengajar. Jadi dia punya hati seorang murid, telinganya terbuka, mau mendengar. Ya. Dan orang yang bijak adalah orang yang cerdas, orang yang arif, tajam pikirannya, dapat membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas.
kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Orang yang bijak mau belajar dari kesalahan. Orang yang bijak tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Hanya rusa atau babi hutan yang sudah bisa berulang kali jatuh ke dalam lubang. Tetapi pada umumnya kita orang yang berhikmat adalah orang yang pintar, mau belajar dari kesalahan, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya sama seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jadi orang yang bijak adalah orang yang mau membangun rumahnya di atas batu. Mendirikan rumah di atas batu memanglah hal yang tidak gampang, memerlukan jerih payah, ketekunan, dan juga kesanggupan untuk menyelesaikannya. Pekerjaan yang memerlukan waktu dan material, dan juga dana yang tidak sedikit, serta juga tenaga yang tidak sedikit. Pekerjaan ini pekerjaan yang berat, tetapi hasilnya sangat menyenangkan, karena dapat menjadi rumah tempat berteduh, terhindar dari badai hujan dan terik matahari. Jadi pada umumnya kalau kita mau membangun rumah kita mau rumah itu untuk tempat tinggal kita akan membangunnya dengan. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada satu ilustrasi yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang pegawai yang sebenarnya dia sudah mau pensiun dari pekerjaannya. Pekerjaannya adalah ahli bangunan, tetapi dia dikontrak. Jadi karena dia merasa sudah mau selesai pekerjaannya itu, lalu dia pun mengerjakannya sembarangan. Sudah selesainya kontrak, biar aja lah, sampai di sini adalah pekerjaan ini. Dia pun mengerjakannya asal-asalan, fondasinya pun tidak bagus dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa tuannya atau majikannya sebenarnya mau mempersembahkan rumah itu kepadanya. Karena itulah waktu-waktu terakhir dia bekerja, dan tuannya itu mengatakan bahwa itulah menjadi rumahnya ketika dia pensiun, karena dia akan meninggalkan rumah. Bapak Ibu Saudara kekasih, betapa menyesalnya orang itu, karena dia sudah melakukan pembangunan rumah itu dengan tidak adil dan bijaksana. Dia sangat menyesal karena rumah itu sebenarnya diberikan untuk dia. Betapa menyesal karena dia takut juga meninggali rumah itu atau menempati rumah itu. Jangan-jangan kalau datang gempa, dia akan ditimpa bangunan itu, karena dia tidak serius mengerjakan. Ini adalah contoh orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak bijaksana. Ya, tetapi kalau orang yang bijaksana, walaupun kita di titik-titik terakhir, di garis finish, mengerjakan pekerjaan, menjelang pensiun dan sebagainya, kita akan mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, karena kita takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah makna dari rumah itu secara rohani? Rumah itu adalah pengharapan kita. Batu karang itu ialah Kristus. Itulah dasar iman kita. Karena dibangun di atas batu karang yang teguh, ketika datang hujan, banjir dan sebagainya, rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tantangan hidup pasti ada. Hujan, banjir,
angin badai, angin topan, itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan ATM. Ancaman, tantangan, masalah adalah hal yang silih berganti datang menerpa kehidupan kita. Satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan jiwa adalah mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dan jika kita sudah membangun iman kita di atas Kristus, berarti kita percaya kita sudah menerima pengampunan dosa, menerima kuasa Roh-Nya, dan juga pengudusan, sehingga kita punya tabiat ataupun habitus yang selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong kita walaupun banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena benar seperti dalam doa Sabat juga tadi sudah kita dengar di dalam doa bahwa ujian atau tantangan itu memang pasti ada, dan pekerjaan setiap kita memang haruslah diuji. Kalau pekerjaan itu tidak diuji, kalau ada anak sekolah nggak pernah ujian, nggak akan naik kelas, bahkan nggak pernah lulus. Kalau hanya belajar tanpa pernah ujian, bahkan UN, atau juga seperti mahasiswa tak pernah meja hijau, dari mana disebut dia bisa sarjana? Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana pekerjaan kita itu diuji. Kita bisa bandingkan dengan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini sangat penting, sangat penting. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi pekerjaan kita memang diuji, iman kita memang diuji, terlebih-lebih di saat pandemi ini. Ya, kalau kita dengar semua apa kata pakar-pakar kesehatan dan juga pakar-pakar dari ahli alam semesta dan sebagainya, memang sangat menakutkan di tahun 2020. Pandemi belum berlalu, dikatakan juga bahwa matahari nanti di titik yang terendah, dan lihatlah hujan tak berhenti-berhenti. Payah mendapatkan sinar matahari, akhirnya panen juga. Berarti secara ekonomi kita pun akan mengalami guncangan-guncangan yang menakutkan. Banyak hal-hal yang menakutkan kita. Itulah ujian. Apakah kita loyo? Apakah kita semakin membenci diri kita atau membenci orang lain, bahkan membenci Tuhan? Atau apakah kita semakin berdoa terus kepada Tuhan, seperti kita percaya kalau kita berdoa, walaupun berat tantangan itu, walaupun berat ujian itu, kalau kita beserta dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam arti kata berarti Tuhan sudah mengerjakan sebagian dari pekerjaan yang berat. Dan Tuhan Yesus memang solidar dengan kita. Dia merasakan apa penderitaan yang kita alami pada saat itu, dan Dia akan
sehingga kita semuanya sehat. Ya. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan selalu, apakah pekerjaan itu yang kita kerjakan dapat tahan uji? Karena di sini dikatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Apakah pekerjaan kita ini pekerjaan yang tahan uji? Saya bersyukur dan saya ucapkan terima kasih kepada tim musik yang rela selalu untuk berlatih. Berapa kali kita latihan baru berkampung. Ya, ini adalah karena ujian iman. Kita percaya bahwa kita pintar bermusik, pintar bernyanyi, itu adalah anugerah. Itu adalah talenta yang diberikan Tuhan. Jadi kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Lalu dengan cara yang bisa kita persembahkan, yaitu dengan bermusik ini, bersinger ataupun liturgis, semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara seperti ini. Dan kita percaya orang-orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, hidupnya adalah hidup yang diberkati. Percayalah. Ada amin? Harus kita aminkan. Ini dia. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, jadi kalau pekerjaan kita terbakar, kenapa pekerjaan itu terbakar? Karena ketika dia membangun rumah itu, dia membangunnya dengan jerami, dengan rumput-rumput. Coba kita bayangkan orang yang membangun rumah, ada yang gampang, ada yang payah. Orang yang membangun di atas pasir, berarti kalau udah sini sudah pasir, berarti sudah rumput-rumput lagi, atapnya seperti gubuk-gubuk lagi. Atapnya pun berbiar, dindingnya pun gede bambu. Berarti hanya rumah untuk sementara waktu. Jadi iman kita tidak boleh untuk sementara waktu. Iman kita adalah iman yang teguh dan kekal. Tidak boleh hari ini aku beriman, besok gak tahu. Itu tidak boleh. Iman kita ini untuk selama-lamanya. Kepercayaan kita ini untuk selama-lamanya, sampai akhir hayat hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Dan begitulah kita membangun rumah seperti gereja ini kuat. Walaupun datang hujan dan angin, kita lihat di depan gereja kita ini ada pohon yang tumbang sebelah kanan dan kiri, tetapi gereja ini tetap kokoh karena dasarnya yang kuat. Apalagi dibikin lagi berpain, makin kuat lagi. Ya. Itulah dasar bangunan yang kuat. Bagaimana dengan dasar iman? Dasar iman yang kuat. Jadi jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kita akan menerima mahkota kehidupan kelak di surga. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam hati. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa di sana dikatakan tidak semua orang nanti yang menyebutkan Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah melakukan ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Apa kata firman Tuhan? Enyahlah kamu, aku tidak kenal dengan kamu. Karena yang dia lakukan itu tidak sungguh-sungguh dari hati. Memang pekerjaan itu karena pekerjaan Tuhan, siapapun yang melakukan memang diberkati Tuhan untuk kemuliaan Allah. Tetapi kalau ada hamba-hamba yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau menjadi pelaku yang benar, dia akan dienyahkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang yang bodoh.
idiot, tidak. Stupid. Memang IQ-nya rendah, bukan seperti itu. Banyak orang cerdas tetapi bodoh karena hanya memikirkan hal-hal yang dunia. Dia memikirkan hal-hal yang dunia. Gara-gara yang mau ditinggalkan di dunia ini, lupa apa yang mau dibangun di kehidupan yang akan datang. Ya gara-gara apa yang mau ditinggalkan di dunia ini, lupa untuk membangun rumahnya di masa depan, di kehidupan yang kekal di surga. Tidak ada hartanya di surga. Tidak pernah menabung di BCA, Bank Sentral Allah. Dia pelit kepada Tuhan. Nah, itulah rumah orang yang bodoh. Rumah yang didirikan di atas pasir, tidak punya fondasi yang kuat, tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pegangan yang kuat secara rohani. Tidak ada yang dia pikirkan untuk hidup yang akan datang, yang dipikirkan kehidupan di dunia ini saja. Karena ada istilah ilmu tanpa agama adalah timpang. Jadi kalau pintar pun dia tanpa dia dibarengi dengan agama, karena agama selalu mengingatkan kita tentang kehidupan yang kekal. Baik agama apapun itu selalu mengingatkan bahwa ada kehidupan di balik dunia ini. Di seberang sana ada kehidupan, ada surga, ada nirwana di sana, ada rumah Bapa di sana, ada rumah Allah di sana. Itu ajaran agama. Jadi kalau orang yang punya ilmu tanpa dibarengi dengan agama adalah timpang. Tetapi agama tanpa juga dibarengi dengan ilmu adalah buta. Ya, jadi ini sejalan. Karena pernah orang berkata seperti ini, Pak, di mana di sini kantor pos? Dulu kan kantor posnya tempat kita mengirim surat dan sebagainya, kantor pos dan giro. Mengirimkan uang pun belum seperti sekarang ini ada ATM online dan sebagainya. Kalau dapat kiriman pun ke kantor pos, kalau mau mengirimkan uang pun pakai besok ke kantor pos, mengirim surat pun ke kantor pos pakai meterai dan sebagainya. Jadi antri di kantor pos. Lalu ada yang bertanya, Pak, di mana kantor pos? Enggak tahu-tahu aku itu, enggak urusan itu kantor pos. Urusan itu jalan ke surga katanya. Coba kita bayangkan. Dia masih hidup di dunia. Dia tidak pernah ke kantor pos. Berarti tidak pernah dia, bisa kita katakan, berhubungan dengan sesama manusia. Ada keluarganya di sana sini nggak pernah dia ngirim surat, atau tak pernah menerima surat, atau tak pernah bagi meterai, atau tak pernah mengirim uang, atau tak pernah menerima uang. Hidup tertutup. Itulah agama tanpa ilmu tadi. Ya. Jadi kalau kita tanya di mana kantor pos, nggak tahu-tahu aku. Dari mana Bapak tahu jalan ke surga kantor pos saja nggak tahu. Nggak tahu-tahu aku. Yang penting aku selalu beribadah. Yang penting aku selalu bernyanyi berdoa. Nggak penting aku. Jadi Bapak nggak tahu-tahu aku itu. Yang penting aku selalu memuji Tuhan. Jadi Bapak nggak bersekutu, nggak tahu-tahu aku itu. Yang penting di rumah aku selalu percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan agama tanpa ilmu. Jadi ilmu tanpa agama adalah timpang, agama tanpa ilmu adalah buta. Jadi kita sebagai orang yang berhikmat, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, tentu kita membangun rumah di atas fondasi yang kuat. Artinya kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun banyak tantangan dan masalah pada saat ini. Kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Kamis depan kita harapkan semua majelis, speaker, calon speaker supaya mengadakan sermon di gereja. Kita akan membahas bagaimana ibadah kita di gereja ini. Memang kita mendengar ada lagi yang mengatakan tanggal 1 Juli
baru dilaksanakan new normal. Ya, kehidupan tatanan baru. Karena bagaimana keadaan kondisi Kota Medan pada saat ini masih zona merah dan pasien terus meningkat, kurvanya belum mendatar atau menurun. Ya, jadi kita berdoa terus supaya kurvanya bisa mendatar, kalau bisa nihil, supaya kita bebas seperti sedia kala untuk ibadah di gereja ini. Tetapi apapun ceritanya, ibadah itu sangat penting. Tanpa ibadah kita tidak akan pernah bisa punya semangat hidup yang tinggi. Karena ibadah adalah saatnya kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Dan siapa yang menahan diri dari ibadah kepada Tuhan, itu adalah dosa yang paling besar. Karena dia sudah menganggap dirinya sama seperti Allah, sehingga dia merasa ibadah itu tidak perlu. Oleh karena itu ibadah sangat penting. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mengajari kita, menolong kita untuk kita mampu melewati masa-masa kritis, masa-masa sulit, masa-masa yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Bersama dengan Tuhan, Dia akan menolong kita. Karena kita sudah mendirikan rumah kita di atas batu. Kita sudah mendasarkan iman kita di atas Yesus Kristus, batu karang yang kokoh, mendasarkan iman kita kepada Yesus Kristus yang ada di surga pada saat ini, yang Dia adalah Tuhan dan manusia, dan Dia solidar dengan kehidupan kita, dan Dia terus menolong kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita percaya bahwa Dia terus akan menolong kita. Dan marilah kita mengevaluasi diri kita. Apakah pekerjaan kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mendasarkan iman kita di atas Yesus sehingga kita tidak takut datang ke gereja? Kita tidak takut karena walaupun nanti kita mengadakan ibadah, kita akan mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita akan menyediakan staniser dan diharapkan semuanya jemaat ya pakai masker lah, pakai masker. Berdoa nggak salah pakai masker, bernyanyi pun nggak salah pakai masker. Tuhan pun tahu bagaimana situasi pada saat ini. Oleh karena itu kita berharap ke depan kita tidak takut beribadah. Kalau nanti pemerintah kita sudah mengizinkan new normal, gereja dibuka, ya kita juga berhikmat bagaimana cara mengatasinya. Gereja ini kita atur dengan baik, sehingga kita semua merasa sukacita dan Tuhan pun memberkati kita lebih luar biasa lagi. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Di Tuhan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sebagaimana firman Tuhan mengingatkan kami, supaya kami harus menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Kami Tuhan sudah mendirikan rumah kami di atas fondasi yang kuat di atas batu, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar iman kami. Dan kami juga tahu ya Tuhan bahwa ujian dan tantangan silih berganti datang di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sebagai orang yang percaya, kami merasakan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi dengan kemenangan karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga selanjutnya akan mengadakan yaitu sermon di tengah-tengah gereja ini, untuk membicarakan bagaimana ibadah di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga mau beribadah ya Tuhan, sesuai dengan protokol kesehatan. Kami akan mengaturnya dengan baik. Pimpinlah kami. Dan pada saat ini dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada, Tuhan memberkati. Terlebih bagi yang sedang mengalami
kelemahan tubuh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan terus memberkati dan menolong. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kebersamaan kami, untuk persekutuan kami di tengah-tengah gereja Tuhan ini, supaya semakin hari kami boleh merasakan semakin kuat, semakin peduli antara satu dengan yang lain. Walaupun kami sudah sekian bulan Tuhan tidak bertatap muka di gereja ini, tetapi kami percaya bahwa kami selalu saling mendoakan. Kami selalu Tuhan saling mengingat saudara-saudara kami, sehingga kami sangat rindu kembali di gereja ini untuk beribadah. Berkatilah Tuhan, tolonglah kami. Dan terlebih ya Tuhan, pada saat ini pandemi COVID-19 ini masih saja melanda dunia ini, masih saja menakutkan kami Tuhan secara khusus di kota Medan ini. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, supaya mereka juga dapat ya Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga COVID-19 ini, mata rantai COVID-19 ini dapat diputuskan di dalam nama Tuhan. Dan juga kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami boleh taat dengan peraturan protokol kesehatan, karena kami juga takut dengan kematian. Tetapi kami percaya kepada Tuhan, jika kami menuruti semua peraturan itu, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan boleh sehat dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati juga pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, sehingga lewat pekerjaan ini Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua pelayan-pelayan di gereja ini, tim musik, majelis, CLS, dan juga LS, supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita. Mari kita angkatlah pujian kita, walaupun tak dapat diam.
Firman Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena baginya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.